Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Retno Palupi, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Jombang. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan aksi nyata saya dalam modul 1. Berikut adalah aksi nyata saya dalam melakukan sosialisasi tentang budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Sri Mudayani Dewi Astuti selaku Kepala SMP Negeri 1 Kudu. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Kudu yang berbahagia. Terima kasih atas kehadirannya di ruang ini, memenuhi undangan saya untuk melakukan presentasi penerapan budaya positif. Sebelum masuk ke presentasi, untuk pemuda mohon tolong sambutannya. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Panupi Ibu Diah Retno Panupi selaku guru CGP ini. Yang saya hormati Bapak Ibu yang saat ini menjadi responden mungkin, dan teman-teman yang saat ini berbahagia. Marilah saat ini kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana bisa berkumpul di sini untuk menimba ilmu dari Bu Diah Retno Palupi dalam kondisi sehat walafiat. Keduanya kita taat intinya untuk selalu dan selalu kita sampaikan salam, mohon maaf, ini yang sering terjadi di saya pada saat saya capek. Keduanya salam serta salam tetap dicurahkan pada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang baik, dan salam sejahtera untuk Ibu yang beragama lain, semoga selalu sejahtera dan bahagia selalu. Bapak Ibu, menurut saya di pertemuan ini sangat bermanfaat sekali, karena saya tadi menanyakan apa temanya. Ternyata temanya penerapan budaya positif. Kita tahu kita ini punya amanah kepada anak-anak yang begitu banyak. Amanah yang kita sampaikan ke anak-anak atau amanah yang kita peroleh untuk membuat anak-anak ini lebih baik dan baik. Ini diantaranya harus ada budaya positif. Di antaranya satu, memberi informasi yang positif kepada anak-anak. Kedua, bertindak laku yang positif kepada anak-anak. Yang ketiga, mengarahkan anak-anak ke hal-hal yang positif. Tadi saya lihat pada saat upacara, kita lihat karena di tema pramuka itu selalu positif dan menegakkan disiplin. Kita lihat pada saat upacara di hari Senin dan upacara di hari tadi beda jauh. Anak-anak lebih tertib, lebih informasi
positif karena banyak buat akhirnya banyak sekali yang tidak berjalan di jalan yang positif. Tingkah laku yang kita sampaikan ke anak-anak juga harus positif. Bapak Ibu, saya di antaranya terus terang, saya memang bisa keras bisa tidak keras. Saya juga tidak bisa melihat, sebenarnya saya tidak bisa melihat orang bersedih. Saya akan menangis bila ada orang yang tapi pada saat tertentu karena saya menginginkan anak-anak ini mempunyai budaya positif, suara yang saya lontarkan kepada anak, suara yang keras. Kadang saya membentak, sapu ruangannya, tata mejanya. Ini karena saya ingin menerapkan budaya positif. Tadi Putri bilang saya, kebetulan sekarang ada dokter yang sedang melakukan penelitian mungkin. Putri ke kelas, Bu, saya tidak bisa ke kelas. Kenapa? Kelasnya sangat kotor. Nah, ini loh budaya positif diantaranya apapun masalahnya di sekolah. Budayakan kelas selalu bersih. Ini positif apa budaya? Apapun masalahnya, pakai seragam sesuai dengan ketentuan. Ini positif. Sekarang yang saya galakkan Bapak Ibu, budaya positif yang kedua yaitu memakai sepatu. Anak keluar balik sepatu pakai. Ini dalam rangka menegakkan budaya positif. Jadi kan beberapa jalan ada bibiran, ada letok bibiran. Ini juga budaya positif. Jadi kan memberi tugas kepada anak. Ini juga budaya positif. Padahal di pembelajaran kurikulum merdeka diharapkan karena anak-anak ini sudah pulangnya sore, tidak dibebani tugas di rumah. Tapi anak-anak yo seperti itu, Bu. Tidak ada PR yoga gelem sinyal. Budaya-budaya ini harus kita kembangkan. Apapun situasi di sekolah, kembangkan budaya positif. Setiap orang berjalan ada hambatannya, tapi kalau kita berpositif, semuanya akan berjalan terjadi. Semoga Bu Dia Palopi bisa menggerakkan budaya positif, kerjasama, kerja keras, meningkatkan potensi diri. Budaya positif ini tolong ditularkan kepada kami yang mungkin masih perlu di bidang itu. Selamat untuk Bu Dia, semoga sukses bisa membawa budaya positif tentang JGP. Ini yang bisa saya sampaikan. Budaya positif ini sudah mengikat ke Bu Ani. Bu Tika sekarang akan menyusul Bu Dia. Semoga semuanya sukses saja. Amin. Itu yang bisa saya ucapkan. Semoga sukses selalu untuk Bu Dia, sukses untuk teman-teman. Seperti yang jenengan sampaikan, jayalah SMP 1 Kudu. Semangat untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Semoga sukses selalu. Saya akhiri sini surat tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya langsung keluar karena datang. Terima kasih Bu Muda atas sambutannya. Baik, terima kasih Bu Muda atas sambutannya. Bapak Ibu, sebelum masuk ke
grading dulu. Nah ini saya putarkan senam otak ya. Barangkali Bapak Ibu bisa berdiri. Monggo stand up please. Okay, thank you. Kita mulai ya Bapak Ibu. Manfaat senam otak itu diantaranya yang pertama adalah meningkatkan daya ingat kita dan konsentrasi kita. Monggo Bapak Ibu diikuti. Semangat Bapak Ibu. Baik, terima kasih luar biasa Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, penerapan budaya positif ini ialah aksi nyata saya, tugas aksi nyata saya di modul 1.4 yakni budaya positif, di mana pada rancangan aksi nyata saya di situ saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kita di sini sama-sama belajar ya Bapak Ibu, bukan saya bermaksud untuk menggurui, bukan. Kita belajar bersama-sama untuk mengetahui apa sih itu budaya positif dan bagaimana penerapannya di sekolah kita. Baik, konsep utama budaya positif yang pertama itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua nanti ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian restitusi dengan 5 positif
kontrol kita sebagai guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh ya Bapak Ibu ya, perbandingannya dengan tumbuh-tumbuhan. Yang menanam padi adalah Pak Tani, gitu ya. Pak Tani itu hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberikannya pupuk, memberikannya air yang cukup, membasmi hama yang mengganggu hidup tanaman padi tersebut. Itu ibaratnya seperti kita. Bagaimana Bapak Ibu, setuju atau tidak? Kira-kira kalau setuju, pendapat panjenengan seperti apa? Kalau diumpamakan itu kita sebagai seorang pendidik, berarti bagaimana Bapak Ibu? Kalau Pak Tani kan yang menuntun tumbuhnya padi, padi itu bisa berbuah lebat, bagus, hasilnya banyak, itu yang menentukan siapa Bapak Ibu? Kira-kira Petani. yang menentukan adalah padi itu sendiri Bapak Ibu. Kita utamakan seperti anak didik kita Bapak Ibu. Kita hanya dapat menuntun mereka, dan yang bisa berkembang meningkatkan potensi yang mereka sendiri. Kita hanya bisa menuntun. Seperti itu ya Bapak Ibu. Setuju atau tidak? Setuju. Baik, kita lanjutkan. Seperti tadi untuk ilmu padi tadi ya Bapak Ibu, yang menuntun tumbuh kembangnya padi adalah Pak Tani, dan yang menentukannya adalah padi itu sendiri. Seperti halnya dengan kontrol diri kita. Nah, sekarang masuk ke perubahan paradigma. Ini ada kegiatan kepala tangan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu menuliskan sesuatu yang mungkin itu penting atau biasa atau sesuatu yang rahasia. Mohon dituliskan di kertas. Nanti berpasangan ya Bapak Ibu. Ada yang mencoba membuka kertas itu. Nah, nanti apakah Bapak Ibu nanti dengan segera langsung membuka, atau mungkin ada sesuatu yang rahasia atau mungkin penting atau mungkin tidak perlu diketahui orang lain, akhirnya jenengan tidak bisa membukanya. Nah, itu nanti kita praktekkan Bapak Ibu. Saya beri kertas, nanti jenengan tuliskan sesuatu yang mungkin itu penting atau rahasia atau yang biasa saja, terserah Bapak Ibu, silahkan tuliskan di sini. Nanti teman-teman guru yang lain mencoba untuk membuka kertas itu dari genggaman tangan panjenengan, apakah berhasil atau tidak. Seperti itu ya Bapak Ibu. Monggo dituliskan. Jadi keinginan Sembarang bukti sesuatu yang rahasia atau memang keinginan jenengan atau sesuatu yang penting, monggo. Okay? Sudahkah Bapak Ibu? Belum. Baik. Oke, sudah. Pak Kami sudah. Sampun. Pak Ahmad sampun. Baik. Kira-kira saya ada yang sukarela maju ke depan untuk mempraktekkan Bapak Ibu. Monggo Bu Tika. Bu Tika monggo. Kalian sinten? Oh, Bu Devi. Monggo Bu Devi. Berarti Bu Devi yang baik. Baik. Baik, silakan Bu Devi. Coba buka kepalan tangan Bu Tika yang menyimpan kertas yang beliau tulis. Kira-kira bisakah Bu Devi membuka kepalan tangannya Bu Tika? Semangat, pasti bisa. Gimana ini? Dibuka enggak ini? Hashtag bakal kerja. Hashtag bakal kerja.
Buka di jos. Ayo, buka dong Bu Tika, ayo. Rayu aku dong Mbak Devi. Kerjasama yang baik. Rayu aku dong Mbak Devi ya. Es teh, sebelah bakso, ayam panggang, banjar. Mbak Dika banyak 1 kilo. Nastar. Nanti saya kasih nastar. TPP 2 kali lipat. TPP 2 kali lipat. Impossible. Nanti Pak nggak pulang kalau nggak dibuka. Jangan Kita ya. buka. Ini saya sudah merasakan kertasnya, tapi belum bisa membuka jemari-jemarinya. Karena jemarinya begitu besar ya. Tiga. Ternyata tidak besar. Ternyata saya gagal untuk membuka tangannya Bu Tika. Baik, monggo Bu Devi, Bu Tika silahkan. Monggo Bu Nuni. Pertahanan Butika terlalu Susah untuk ditembus sama dengan anak-anak. Kadang kita sebagai seorang guru, kadang kita bisa menyentuh hati anak untuk bisa menjadi baik, tetapi ada juga yang perlu usaha yang sangat dari kita agar anak bisa menjadi lebih baik. Terima kasih Bu Nuni. Oke, berarti kira-kira siapa yang punya kontrol? Siapa yang punya kontrol ya? Yang diri kita sendiri ya. Sama halnya dengan murid kita, yang punya kontrol ya diri mereka sendiri. Seperti itu. Baik, selanjutnya teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. Ibu menuliskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, penghargaan, bujukan terus-menerus efektif dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kembali lagi seperti contoh tadi ya Bapak Ibu, yang memiliki kontrol adalah diri kita sendiri. Orang lain yang berada di sekitar kita hanya bisa menuntun. Begitu pula dengan murid kita. Nah, ini ada pendapat dari Stephen R. Covey tentang Principle Centered Leadership mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, maka ubahlah atau perilaku kita. Yang kedua adalah perilaku kita. Barangkali ada yang kurang atau yang ada yang perlu diperbaiki, lah itu kita sendiri yang berubah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Seperti itu. Baik, berikutnya perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau stimulus kontrol ini mungkin, stimulus respon ini mungkin lebih ke arah memaksa seperti itu ya, mengkondisikan. Tapi di teori kontrol itu mereka mempunyai kontrol sendiri, memilih jalan tengahnya seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu yang salah. Tapi di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, baik yang benar maupun yang salah itu memiliki tujuan. Sama halnya dengan murid kita. Mungkin ketika mereka melakukan
kesalahan mereka itu ada tujuannya, ada sesuatu yang terselip di situ. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, yang teori kontrol hanya diri sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain untuk di stimulus kontrol. Di teori kontrolnya Anda bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena yang punya kontrol diri adalah mereka sendiri. Gitu. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita melakukan bujukan-bujukan kepada murid kita dan ketika bujukan itu gagal, pasti ujung-ujungnya adalah pemaksaan, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian di teori kontrol ini kita mencoba untuk berkolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru, menciptakan opsi-opsi atau solusi-solusi yang bisa dipilih oleh anak tersebut. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau di teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Jadi win-win solution, seperti itu. Baik, menciptakan lingkungan yang positif ialah salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Kebanyakan dari kita sangat tertarik dengan pembahasan disiplin. Apa benar Bapak Ibu? Oke. Kira-kira harus membaca topik yang sangat menarik ini tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka bisa belajar. Seperti itu, benar nggak? Betul. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan kita. Harus ngomong. Baik, kira-kira nih Bapak Ibu, apa sih itu disiplin? Coba, monggo pendapatnya Bu Eni mungkin. Disiplin itu jika anak-anak kita dan kita juga mentaati peraturan yang ada baik di sekolah atau di lingkungan tempat kita tinggal. Terima kasih Bu Eni, luar biasa sekali. Yang lain mungkin? Bu Pungki? Oh, baik, yang lain Bu Devi? Disiplin merupakan sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik, luar biasa sekali Bu Devi. Memang selama ini kita kenal disiplin itu adalah patuh, taat gitu ya, terhadap satu peraturan. Nah, mari kita lihat. Sebenarnya disiplin itu adalah belajar Bapak Ibu. Ya, disiplin itu adalah belajar. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Jadi disiplin itu kita belajar memaksa diri kita sendiri untuk melakukan suatu kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita buat, seperti itu. Belajar gitu ya Bapak Ibu. Belajar melakukan kesepakatan yang sudah kita buat. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab. Seperti itu ya. Harus membantu. Jadi ketika kita memiliki disiplin diri yang baik, kita akan bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nanti akan kita bahas apa saja sih nilai kebajikan universal itu. Banyak ya Bapak Ibu nilai kebajikan universal. Mungkin ada saling menghargai, kepedulian, keselamatan, kemudian kasih sayang dan lain sebagainya. Kemudian namun dalam budaya kita seiring dengan berjalannya waktu, makna kata disiplin ini berubah Bapak Ibu, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar begitu, memaksa orang lain untuk bisa patuh, itu namanya disiplin untuk sekarang. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan sebenarnya. Jadi
Sebenarnya disiplin itu bukan memaksa orang lain untuk patuh ya Bapak Ibu, tapi belajar memaksa diri sendiri untuk melakukan kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat, yang sudah diyakini. Berikutnya yakni tentang peraturan sekolah, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas. Nah, keyakinan, mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2? Berarti itu kan supaya kita sendiri yang melakukan juga nyaman, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sama halnya dengan keyakinan. Kalau hanya jadi peraturan saja, mungkin ada rasa ketidaknyamanan untuk melaksanakan. Tapi ketika sudah menjadi keyakinan yang sudah disepakati bersama, insya Allah dalam menjalankannya pun kita juga bisa maksimal dengan baik. Nah, ini kira-kira yang mana Bapak Ibu yang merupakan keyakinan kelas? Yang gambar A atau gambar B? Kira-kira mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang mana? Yang A, G. Kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, karena sudah dijadikan satu kesatuan yang yang universal, yang luas, yang umum gitu ya. Kalau datang tepat waktu berarti tanggung jawab. Kemudian menjaga kebersihan sekolah juga. Selanjutnya, nah, kalau di peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini kalau di keyakinan kelas jadi tanggung jawab. Nah, kemudian kalau di peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kalau di keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Baik, selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di keyakinan kelasnya menghormati orang lain untuk komitmen pada tujuan bersama. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Untuk keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba, berarti berkaitan dengan kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kemudian gunakan masker, berkaitan dengan kesehatan. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini untuk contoh yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini berarti motivasi eksternalnya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Berarti ini termasuk motivasi internal atau eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain berarti motivasi dari eksternal ya, dari orang lain. Baik, yang terakhir, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan. Nah, ini berarti memunculkan motivasi internal. Kira-kira nih kalau anak didik kita beri motivasi ini untuk melakukan segala sesuatu, kira-kira yang lebih baik dari motivasi eksternal atau internal ya Ibu? Internal ya, karena nanti akan berpengaruhnya itu lebih awet, lebih lama jangkauannya seperti itu. Laras Bu. Terima kasih Bu Bura. Baik.
belajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Seperti tadi, disiplin tadi, belajar memaksa diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang sudah kita sepakati. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Kadang juga kita memberikan opsi karena sudah memberikan sesuatu. Kalau misalkan contoh ini, kalau misalkan kamu melakukan ini berarti konsekuensinya ini. Nah, dalam pemaparan ini akan saya perkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Seperti itu. Apa sih itu restitusi? Iya, baik. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, lebih pede, seperti itu Bapak Ibu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kira-kira perbedaannya apa ya? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan bagi yang kita hukum, pasti akan merasa gimana gitu ya. Kok gini sih, kok gini. Nah, sesuatu yang menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Ye, mau bertiga. Iya, 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 gitu. Betul sekali Bu Tika. Oke, lanjut. Kalau di restitusi ini merupakan pilihan, kita lebih beri pilihan ke anaknya, seperti itu. Kemudian kalau hukuman tidak nyaman untuk murid, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang, mungkin nanti akan diulang-ulang kembali perilaku yang seperti itu. Nah, untuk konsekuensi tidak nyaman juga untuk murid, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Nah, untuk restitusi itu lebih menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang karena kita sudah buat kesepakatan. Nah, berikutnya hukuman itu mungkin nanti akan jadi murid itu bisa belajar menyembunyikan kesalahannya. Biar aku tidak dihukum, tak sembunyikan, aku tak berbohong. Biasanya seperti itu. Nah, kalau di konsekuensi murid atau anak belajar taat pada aturan. Kalau di restitusi murid atau anak belajar untuk memecahkan masalahnya. Kemudian kalau di hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Kemudian kalau konsekuensinya mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang positif. Restitusi, anak paham bahwa dirinya sendirilah yang punya kendali, punya kontrol diri, seperti itu. Bapak Ibu, kita coba mengidentifikasi di layar itu apakah kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi, seperti itu ya. Oke. Diskusi lah. Nomor 1. Oke. Monggo yang nomor yang pertama, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman.
Iya, kira-kira kenapa kok masuk hukuman? Oh iya, menyakitkan. Baik. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Baik. Kenapa kok hukuman? Ya itu tadi Iya, menyakiti dari tidak anak. ada kesepakatan sebelumnya. Oke, baik. Nggih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Iya, karena banyak sekali ya Bapak Ibu, 100 kalimat itu juga banyak untuk anak-anak bisa jadi menyakitkan. Nggih. Baik. Oke. Nggih, oke. Luar biasa sekali Bu Tika dan Bu April. Oke, lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, menggantikan berarti konsekuensi ya. Ya, dengan menggantikan kertas temannya. Iya, bentuk tanggung jawab anak. Iya. Baik. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Iya, benar sekali konsekuensi. Lanjut, murid disuruh untuk bertelanjang kaki. Hukumannya Bapak Ibu. Bertelanjang kaki loh Bapak Ibu. Kalau anak, iya, kalau pas waktu panas-panas begini kan dia kasihan anak-anak ini. Oke. Menyakitkan versi Bu April sudah biasa Gitu ya, oke. Luar biasa sekali. Baik, selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Baik. Ya, benar sekali Bu Nuning, konsekuensi ya, karena kalau ada ya terlambat 10 menit berarti sebelumnya mungkin sudah ada kesepakatan dengan gurunya. Berarti kan ada menyakiti ini. Lari itu tadi tidak menyakiti. Kami kan ada kesepakatan. Sudah kesepakatan dengan Oh, gurunya. jadi ya, Bu kalau Tika? kesepakatan Iya. itu meskipun menyakiti sedikit-sedikit tidak apa-apa. Kan yang membuat kesepakatan anaknya sendiri. Iya. Iya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Udah jadi muridnya. Dihukum oleh penghargaan. Kadang penghargaan yang kita berikan ke anak-anak itu kadang memberikan apa ya, sesuatu yang jadi hal yang mungkin negatif gitu. Iya, nanti jadi motivasi internalnya itu nggak keluar gitu. Jadi ada embel-embelnya di bawah. Aku mau berperilaku seperti ini karena ada inilah seperti itu. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan kita. Kira-kira terus nama buat ini? Baik, bener ya? Oke. Iya, betul sekali. Penghargaan itu tidak efektif. Nah, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapat penghargaan yang diinginkan. Berarti efektif napa mboten nggih? Tidak. Jika tidak mendapatkan, maka akan merasa kecewa atau kecil hati, serta kemungkinan lainnya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan juga menurunkan kualitas. Mereka yang tidak menerima penghargaan akan terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik lagi. Berikutnya, penghargaan yang menghukum. Kira-kira kenapa ini kok penghargaan kok jadi menghukum? Nah, penghargaan dikatakan menghukum jika mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jika suatu penghargaan diharapkan namun tidak bisa mendapatkannya, maka akan merasa dihukum seperti itu. Kenapa sih aku kok nggak bisa mendapat penghargaan kayak gitu? Penghargaan merusak hubungan lah. Bisa jadi penghargaan pun juga bisa merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang
loh dikasih penghargaan, padahal seperti ini aku bisa lebih unggul, aku harus bisa menyaingi dia, bukan begitu? Iya, benar. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Terus aku kayaknya nggak bisa nyanyi dia, ya udah aku tak diem aja. Akhirnya jadi pesimis. Nah, penghargaan pun juga akan mematikan kreativitas, karena lebih apa ya, motivasinya tadi loh, lebih dari ini apa, munculnya motivasi eksternal. Kalau apa ini motivasi internal yang dipakai, dia akan berperilaku tidak bergantung pada penghargaan pun, dia akan tetap jalan, tetap melakukan hal-hal yang baik seperti itu. Motivasi dalam diri. Jika kita memberikan penghargaan pada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakannya. Baik, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Iya. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihannya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan kasih sayang dan diterima, kebutuhan untuk diterima. Baik, yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Kebutuhan fisik ya, misalkan kesehatan, rumah, makanan, itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa bersama teman-teman, bermain dengan teman-teman. Nah, ini merupakan kebutuhan untuk kesenangan. Begitu ya? Gimana Bu April? Oh, udah jadi ya bukunya. Buku kitanya apa? Oh, kebutuhan biologis itu yang masuk kebutuhan bertahan hidup. Oke, luar biasa sekali bukunya. Baik. Penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga oleh orang lain, bisa membuat perbedaan atau gebrakan-gebrakan yang baru, bisa membuat pencapaian yang optimal, pencapaian yang sangat bagus sekali, kompeten, diakui dan dihormati oleh orang lain. Nah, ini kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang kita miliki gitu, ya. Pada dasarnya memang kita memiliki kebutuhan seperti itu, kita memiliki gitu ya. Ya, tergantung itu, ya. Ya, kembali lagi ke kontrol diri masing-masing. Ya. Lanjut, kebebasan, kebutuhan akan kebebasan. Nah, kita pun juga memiliki kebutuhan untuk bebas, kebutuhan untuk mandiri, kebutuhan untuk otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yakni kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial seperti hubungan pertemanan gitu ya, Bu Yuki dan Bu Tika, atau Bu
yang sama seperti itu. Alangkah baiknya bisa menularkan energi positifnya ke orang yang lain. Nah, kalau yang ditularin tidak mau ini berarti dia menutup hati. Dia harus open minded dong. Super Mario. Super sekali, kita luar biasa. Baik, coba kita lihat ya, ini masuk kebutuhan apa kira-kira ibu? Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, ini masuk apa? Kebutuhan apa kira-kira ini? Ah iya benar, kebutuhan akan kesenangan. Baik, yang berikutnya, ibu guru tidak menyapa aku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Pengakuan ya, pengakuan ya. Baik, yang ketiga, aku bosen masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Oh iya, oke. Kesenangan. Yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira apa ya? Ya, ini masuk ke kebutuhan penguasaan. Kan mampu membuat pencapaian. Kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan itu maksudnya. Iya. Baik, dunia berkualitas adalah tempat khusus dipikirkan yang berisi gambaran tentang yang kita inginkan, yang membuat kita bahagia. Itu dunia berkualitas. Terpenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, kebutuhan dasar kita tadi ada berapa? 5. Yang pertama, kebutuhan apa tadi? Kebutuhan untuk bertanggung hidup. Kemudian kebutuhan untuk kesenangan. Kemudian kebutuhan untuk apa lagi? Iya, pengakuan. Berikutnya yang keempat, kebutuhan untuk kebebasan. Kemudian yang terakhir, kebutuhan kasih sayang. Nah, murid kita ini juga punya gambaran dunia berkualitas. Kita sebagai guru pasti ingin memasukkan nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Benar begitu? Jika guru mampu membangun interaksi yang berdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan menjadi individu yang positif dalam dunia berkualitas. Karena murid menghargai nilai-nilai kebajikan. Dalam artian begini, merdeka itu bukan kok kita ngecilnya membiarkan mereka sesuka hati, tetap kita dampingi, kita tuntun, kita arahkan ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Kita dukung, kita kembangkan potensi-potensi anak didik kita. Nah, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, ada posisi sebagai penghukum. Yang kedua, ada posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian teman, pemantau, dan manajer. Kalau penghukum ini contohnya kayak gini, gurunya itu menghadik, menunjuk-tunjuk, kamu ini kayak gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Iya. Mungkin kadang-kadang kita hilaf gitu ya. Iya. Kemudian membuat merasa bersalah. Nah, ini gurunya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa sekali. Iya, seperti itu. Nah, kayak begitu ketika lanjut. Kalau sebagai teman ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kadang
kesalahan gitu dibela, dibuatkan apa ya, kenyamanan sendiri, akhirnya dekat sih memang dengan murid, tapi tidak masalah gitu ya. Semoga ada kalanya kita ada di posisi penghukum, ada kalanya kita di posisi pembuat merasa bersalah, ada kalanya juga sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini yang lebih baik yang mana, nggih? Ya, benar sekali Bu April, manajer. Kita berusaha sebagai guru menempatkan posisi kontrol kita sebagai manajer. Seperti ya. Jadi banyak pertimbangan, banyak apa ini, ketika ada murid kita yang bersalah tidak langsung kita hadir, tapi kita gali dari awal. Kenapa sih, duduk permasalahannya apa? Ya, penyebabnya apa? Kira-kira anaknya ini merasa bersalah atau tidak? Kemudian kira-kira mau berubah atau tidak? Kemudian langkah-langkah apa yang kira-kira dilakukan oleh anak untuk bisa berubah? Baik, kira-kira di mana ya posisi kita sebelum belajar materi disiplin positif? Baik, penghukum ya ketika memberi rasa bersalah, ya. Tapi OTW menuju ke manajer gitu. Bagus sekali. Karena sudah tahu berarti kita proses menuju ke sana, kita sama-sama belajar untuk menjadi posisi manajer. Ya, mungkin ada yang tanya gini, kalau misalkan ada anak terlambat Pak Lupi, terus bawanya anaknya dan diulang anak-anak itu saja, kira-kira apakah kita harus lemah lembut dengan mereka? Kita harus tegas nih, kita harus tegas. Jadi harus bisa menempatkan antara kelima posisi tadi. Seperti itu. Alangkah baiknya menjadi penghukum itu tidak dilakukan. Kita lebih ke manajer saja. Iya, penerapan restitusi. Nah ini kiranya kalau penerapan restitusi ini seringkali kita lakukan sebagai guru BK mesti sering ya melakukan ini. Barangkali juga Bapak Ibu wali kelas pun, Bapak Ibu guru mata pelajaran ketika di kelas juga pernah melakukan restitusi. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, memberikan tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu. Yang keenam, restitusi diri ini adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, yang kedelapan, restitusi ini fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya agar dia percaya diri kembali, tidak merasa dikucilkan. Nah, restitusi ini melalui proses yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita menanyakan, contohnya saya contoh ya ini Bapak Ibu ya, saya memanggil Fajar Indra, saya dapat laporan dari Bapak Ibu guru piket, katanya kamu sering datang terlambat. Menanyakan, terus kemudian Indranya jawab, iya Bu, kira-kira seberapa sering? Hampir tiap hari Bu. Nah, ini menstabilkan identitas seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kita tanya, nah kamu berperilaku seperti itu kira-kira benar atau salah? Nah, terus kemudian anaknya jawab, salah Bu. Nah ini berarti validasi tindakan yang salah. Memang dia mengakui bahwasannya tindakannya itu salah. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan.
disiplin, tanggung jawab, mungkin seperti itu. Nah, itu menanyakan keyakinan. Kira-kira Indra, apakah kamu akan berubah, akan memperbaiki diri? Nah, dia akan menjawab, ya Bu, saya siap memperbaiki diri. Nah, kita cari solusi dari permasalahannya dia. Ketika dia terlambat, apa sih penyebabnya? Nah, itu nanti bisa dijadikan, bisa kita tarik, bisa kita cari solusinya. Jadi segitiga restitusi ini melalui yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tidak hanya tugasnya guru BK saja, nanti Bapak Ibu pun juga bisa melakukannya. Seperti itu, nggih? Iya, luar biasa. Nah, ini menstabilkan identitas untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru bisa berkata, berbuat salah itu ya manusiawi, semua juga pernah berbuat salah. Alangkah baiknya kita bisa memperbaiki diri. Bapak Ibu pun juga pernah berbuat salah, mungkin seperti itu, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi saya lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu akan bersikap baik pada diri sendiri? Nah, mungkin bisa berkata seperti itu untuk menstabilkan identitas. Untuk memvalidasi tindakan yang salah, ini membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu kan ada tujuannya, ya, seperti tadi ya. Pada dasarnya setiap tindakan itu ada tujuannya. Tujuannya adalah memenuhi basic need-nya, kebutuhan dasarnya. Apa itu? The power, penguasaan, freedom, kebebasan, love and belonging, diterima, perasaan akan diterima, fun, kesenangan, atau survival, bertahan. Nah, di sini bisa guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih dulu, tapi kamu tidak akan melakukannya, kan? Nah, seperti itu. Kemudian kamu pasti punya alasan kok kenapa melakukan kesalahan. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, misalkan seperti itu. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Untuk menanyakan keyakinan, ini agar murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru bisa berkata, apa nilai yang bisa kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Nilai-nilai kebajikan, keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Seperti itu. Kita tanyakan harapannya dia. Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Menanyakan keyakinan. Jadi ibu-ibu, kira-kira kesimpulan dari kegiatan kita ini apa sih tentang budaya positif ini? Kalau dilihat dari lingkaran yang ada di layar itu, ada kesepakatan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, budaya yang positif, kira-kira apa? Baik, mari kita refleksikan kegiatan kita hari ini terkait tentang budaya positif. Monggo sinten yang mau memberikan refleksinya, silakan. Baik, silakan Butika. Baik, terima kasih Bu Mardi. Di sini saya akan mencoba menyimpulkan apa yang saya dapat hari ini dari pemaparan Bu Mardi tentang budaya positif.
harus membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Ya, untuk membuat kesepakatan kelas tentunya kita melibatkan siswa. Ketika kesepakatan kelas ini sudah terwujud, akan menciptakan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini sudah dilaksanakan atau anak-anak ini sudah yakin, akan menciptakan lingkungan yang positif, akan berdampak pada lingkungan yang positif. Kalau lingkungan kita sudah positif, otomatis akan menjadikan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali Bu Tika, benar sekali ya. Yang lain mungkin satu lagi yang mau merefleksikan, monggo Bu April. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi dari pemaparan Bu Palati tadi kita tahu bahwa sebagai guru itu kita punya beberapa posisi kontrol, di mana dari mulai penghukum sampai dengan manajer, dan saat ini kita masih berada di bagian penghukum atau pemberi rasa bersalah, di mana seharusnya kita sebagai guru harus bertindak, berusaha untuk menjadi manajer bagi siswa-siswi kita. Kita tidak boleh memberikan hukuman, tetapi kita harus memberikan restitusi kepada mereka sehingga mereka bisa menentukan baik buruknya untuk mereka sendiri. Karena kembali lagi bahwa pada dasarnya kita itu hanya bisa menuntun kembali ke mereka, mereka lah yang akan menentukan jadi diri mereka sendiri. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali atas untuk Bu April. Yang memang ketika kita mau budaya positif itu terwujud, ya kita harus memulai dari diri kita sendiri, dilakukan secara konsisten, dan akhirnya kita bisa mencapai tujuan visi yang kita inginkan, seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, di penghujung acara terima kasih sekali saya ucapkan salam